Halo semuanya, jadi di video kali ini sesuai dengan judul video kali ini aku mau bikin review novel Heartbreak Formula tulis oleh Mpur Chan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya. Novel ini tuh bercerita tentang seorang gadis yang bernama Summer, yang dia tuh nabrakin dirinya gitu loh ke mobil pada hari ulang tahun teman dekatnya. Nah, teman dekatnya ini tuh yang udah lama dia percayai ternyata berubah dan perlahan-lahan tuh meninggalin Summer gitu loh. Ketika Summer ini dibawa ke rumah sakit, salah satu dokter di sana yang bernama Dokter Cornell menghimbau kali ya bahwa ada satu metode untuk menghapuskan masa buruknya. Jadi ceritanya si Dokter Cornell itu kayak ada penelitian gitulah yang untuk menguji penghapusan masa buruk seseorang gitu, yaitu dengan menggunakan formula Olvidelo. Summer tuh ngerasa kayak itu tuh hal yang ia butuhkan saat itu, dan dia kayak pingin ngapus semua ingatan buruk-buruknya yang selalu ngehantui dia. Tapi Summer tuh bimbang dan dia tuh nggak nyadar kalau formula itu bisa aja kayak bertolak belakang gitu dengan apa yang selama ini ia yakini. Nah, terus gimana tuh kelanjutannya? Summer tuh akhirnya milih keputusan yang bagaimana? Kamu bisa baca sendiri ya di bukunya. Nah, dari penjelasanku barusan mungkin kamu bisa tahu ya kalau buku ini tuh genrenya sci-fi tapi ada percikan mental health-nya gitu deh. Narasinya di sini tuh menggunakan sudut pandang orang pertama dari sudut pandangnya si Summer Lee. Narasinya di sini tuh so far cukup enak diikutin, dan pemilihan kata-kata oleh penulisnya tuh kayak unik dan apik gitu loh kalau menurut aku ya. Yang ngebikin seolah-olah tuh aku ngebaca novel terjemahan, padahal ini adalah novel lokal. Dan di sini tuh kan genrenya sci-fi dan juga menyinggung sedikit isu mental health yang ngebuat narasinya itu kayak ya adalah percikan-percikan narasi medis. Tapi surprisingly aku tuh suka banget karena emang pada dasarnya aku tuh emang suka sama narasi yang berbau dunia medis gitu loh. Dan menurutku sih ya dunia medisnya tuh kayak porsinya pas, sci-fi itu juga pas, jadi kayak nggak jomplang banget gitu loh. Dan aku juga suka banget sama deskripsinya, bener-bener jelas banget sih deskripsinya tuh, bener-bener detail dan ya bagus deh pokoknya. Cuman di beberapa bagian tuh emang aku merasa kayak kok agak bosenin gitu ya, dan beberapa part tuh kayak di switch terlalu cepat sama si penulisnya. Jadi aku kayak pingin tahu aja sebenarnya itu apa lanjutannya, cuman sama penulisnya tuh udah nggak disinggung lagi gitu loh, yang bikin aku kayak penasaran. Selanjutnya untuk alurnya di sini tuh menggunakan alur maju. Nanti di awal cerita kita tuh bakal diperlihatkan oleh Summer yang ngerasa teman dekatnya itu udah ninggalin dia aja gitu, sampai ia tuh tahu kalau teman dekatnya itu ada di satu toko kue. Sampai akhirnya Summer tuh ngerasain kepedihan yang mendalam, sampai dia itu ngemutusin untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan dirinya ke jalanan. Begitu terus sampai akhirnya Summer tuh ada di rumah sakit yang ada penelitian itu. Sampai ya gitu deh. Alurnya di sini menurutku cukup cepet sih ya, dari kejadian Summer ke toko kue itu sampai ya itu dapat formula Olvidelo. Pokoknya kayak tiba-tiba cepet aja gitu, kayak aku nggak nyangka karena emang alurnya seenak itu. Cuman meskipun aku bilang alurnya cepet ya, aku nggak akan bohong juga sih kalau ya itu tadi di beberapa bagian tuh agak bosenin gitu loh. Sekarang untuk tokoh-tokohnya, nah di sini tuh nggak terlalu banyak sih ya, dan beberapa tokoh inti di dalam sini tuh kayak cukup main peran aja. Tokoh Summer di sini tuh digambarin sebagai orang yang sedih, murung, dan selalu ngerasa kesepian. Ketika sistem kepercayaannya ketika kayak kepercayaannya itu dihancurin sama temen dekatnya itu ngerasa kayak semua orang tuh kayak sama aja, sama-sama semuanya tuh pada ninggalin dan gak ada yang peduli lagi. Dia juga ngerasa kalau setiap ketemu orang tuh dia selalu ngerasa takut, terus kayak takut buat menatap matanya, pokoknya gitu-gitu deh. Dan di sini tuh Summer kayak digambarkan sangat bertolak belakang ya dengan namanya yang melambangkan keceriaan. Summer tapi dia suka sedih gitu. Tapi aku bisa bilang sih kayak tokoh Summer tuh bener-bener menyentuh empati gitu loh. Dan
Pokoknya dia suka banget deh aku sama perkembangan karakternya yang bener-bener signifikan banget gitu loh. Dari yang summer yang kayak gitu sampai summer yang kayak begini. Pokoknya bener-bener suka deh aku deh. Selain summer sih di sini aku bisa bilang ada salah satu tokoh utama atau tokoh inti lain. Tapi menurutku sih tetap Summer ya tokoh utamanya. Dan aku nggak bisa cerita itu siapa karena nanti takutnya malah jadi spoiler. Sekarang untuk hal yang aku suka di sini tuh aku tadi udah sempat singgung sih, yaitu mengenai deskripsinya yang bener-bener bagus banget. Pokoknya deskripsi di sini tuh bener-bener jelas sih, dari tempatnya sih ya, terutama kayak kota Charlestown sama New York yang bener-bener digambarin lengkap deh. Pokoknya yang ngebuat aku tuh kayak seolah-olah ada di sana, ciaela. Kemudian gaya penceritaannya itu yang kayak novel terjemahan itu sih yang menurutku kayak wow, bikin unik, bikin daya tarik tersendiri. Terus juga ada tema tentang mental health yang dipadu sama sci-fi yang surprisingly aku tuh kayak nggak nyangka sih pertamanya, dan ternyata cocok juga ya. Dan aku juga bisa ngerasain ada sedikit bumbu percikan seni yang bikin ceritanya tuh makin unik lagi gitu loh. Kayak seni, sci-fi, mental health dijadiin satu, kayak wah gitu deh. Terus di sini tuh juga banyak banget kalimat-kalimat yang bisa memotivasi dan captionable. Pokoknya di buku ini aku juga nempelin banyak banget post-it. Jadi kayak iya emang sebanyak itu sih kalimat-kalimat quotable. Dan gak lupa dong covernya yang benar-benar cantik abis. Dan setelah aku baca ini tuh benar-benar menggambarkan isi dari bukunya. Oke, sekarang untuk hal yang aku nggak terlalu suka di sini tuh tadi udah sempat aku singgung juga kan mengenai beberapa part yang di switch terlalu cepat sama penulisnya. Jadi kayak apa sih, aku belum selesai, kayak aku masih pengen tahu, cuman sama penulisnya itu udah nggak disinggung lagi dan aku harus apa gitu kan. Tapi ya makin ke belakang aku makin berusaha untuk memaklumi aja, dan kayaknya sih itu aja ya kalau yang aku nggak terlalu suka di novel ini. Untuk poin terakhir alias rating, di sini tuh aku mau kasih 4,2 dari 5 bintang. Meskipun ada beberapa part yang tadi aku bilang bikin bosen, tapi itu nggak akan menutupi aku untuk suka sama buku ini. Pokoknya buku ini tuh seru dan recommended deh. Kalau kalian mungkin bingung mau baca apa selanjutnya, atau mungkin kalian pengen baca novel karya penulis Indonesia yang bagus, pokoknya ini adalah salah satu opsi buat kalian jadiin next read. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel Heartbreak Formula yang ditulis oleh Mpur-chan. Kayaknya segini dulu ya untuk videonya. Mohon maaf kalau panjang. And I'll see you on the next one. Bye bye.